Assalamualaikum teman-teman, good morning, how are you today? Ketemu lagi sama Miss India di hari Jumat berkah ini. Alhamdulillah kita masih dipertemukan walaupun masih dalam keadaan pembelajaran daring. Mudah-mudahan untuk hari ini kita akan belajar SBDP dan IPA. Sebelum belajar sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam pembelajaran hari ini. Semangat! Hari ini kita akan membaca salah satu gambar ilustrasi, yaitu komik. Yuk dibuka halaman 13. Ini cerita yang bertema tentang kelinci. Hai kura-kura, jalanmu lambat sekali. Jangan mengejekku kelinci. Ayo kita lomba lari. Aku pasti bisa mengalahkanmu. Akhirnya kelinci dan kura-kura melakukan lomba lari. Siap, mulai. Kura-kura terkejut melihat kelinci berlari sangat cepat. Di tengah jalan, kelinci berpura-pura tidur untuk mengejek kura-kura. Namun, ia justru tertidur. Akhirnya, kelinci pun kalah dalam perlombaan lari. Hore, aku berhasil menang. Nah, teman-teman, yang tadi kita baca itu adalah gambar ilustrasi yang disebut dengan komik. Komik adalah cerita bergambar yang dilengkapi teks dialog yang terdapat dalam majalah, surat kabar, atau dalam bentuk buku. Nah, ini adalah contoh komik. Contoh gambar ilustrasi yang kedua adalah karikatur. Karikatur adalah ilustrasi humor yang melebih-lebihkan atau menyimpang dari bentuk dasar dari manusia, seperti kepalanya lebih besar. Nah, ini adalah contoh karikatur. Contoh gambar ilustrasi selanjutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar yang berisi kritikan, cerita jenaka, atau humor. Nah, ini adalah contoh kartun. Yang termasuk gambar ilustrasi selanjutnya adalah cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang menjadi inti dari cerita adalah narasinya, sedangkan gambar hanya sebagai ilustrasi pelengkap. Biasanya dia bukan berbentuk percakapan, hanya cerita di bawahnya. Nah, ini adalah contoh cerita bergambar. Sekarang aku sudah bisa bedakan. Yang pertama ada komik. Ciri-cirinya memiliki percakapan. Seperti ini nih teman-teman. Kalau karikatur, dia biasanya gambarnya berlebihan, seperti kepalanya lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kartun biasanya hanya gambar saja, tidak ada teksnya. Dan yang terakhir adalah cergam atau cerita bergambar. Biasanya tulisannya itu ada di atas atau di bawah, bukan berbentuk percakapan. Nah, cerita tadi itu menceritakan tentang seekor hewan, yaitu kelinci. Teman-teman tahu nggak kelinci bergerak dengan cara apa? Ya, betul, dengan cara melompat. Gerak hewan itu berbeda-beda. Semua itu ditentukan oleh tempat hidupnya dan juga bentuk rangkanya. Yuk kita amati berbagai bentuk rangka hewan. Ada rangka burung, ada rangka kelinci, ada rangka ikan dan juga katak. Dan juga ada kadal. Apakah cara bergerak mereka sama? Tentu tidak. Kelinci, burung, ikan, dan katak merupakan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Alat geraknya berupa tulang dan otot. Bentuk rangka hewan berbeda sesuai dengan fungsi, tempat hidup, dan cara hidupnya.
Kelinci mempunyai rangka untuk menyokong tubuhnya. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal ini menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Tungkai belakang berguna untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Tungkai depan yang berukuran pendek berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan saat mendarat di tanah. Sedangkan katak memiliki rangka yang terdiri dari tulang anggota gerak, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Katak mempunyai tungkai belakang yang panjang dan otot yang kuat sehingga bergerak dengan cara melompat. Pada tungkai katak terdapat selaput renang yang berguna untuk memberi tekanan pada air. Selaput renang tersebut mempermudah katak saat berenang. Berbeda dengan burung, burung merupakan vertebrata yang bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sayap burung memiliki susunan rangka yang ringan dan otot yang kuat. Otot-otot tersebut melekat pada tulang dada dan berguna untuk mengendalikan sayap pada saat terbang. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayap dari atas ke bawah sehingga tubuh burung akan terdorong ke atas dan terbang di udara. Sedangkan reptil seperti kadal atau biawak bergerak dengan cara merayap. Alat gerak kadal berupa 4 kaki yang terletak di samping tubuh. Akibatnya, kadal memiliki badan yang menggantung di antara kaki. Keempat kaki kadal tersebut berguna untuk menopang seluruh tubuh kadal. Hal itu menyebabkan kadal memiliki keseimbangan yang lebih stabil dibandingkan mamalia. Yang terakhir adalah ikan. Ikan berbeda dengan vertebrata yang lain karena habitatnya berbeda. Alat gerak aktif ikan berupa otot bersegmen yang disebut miotom. Ikan juga memiliki sirip untuk berenang. Siripnya ada yang berpasangan maupun tunggal. Sirip ekor pada ikan fungsinya adalah sebagai alat kemudi. Pada sirip ikan juga terdapat tulang rangka yang disebut radialia atau jari-jari sirip. Nah, sekarang ada belalang, cacing tanah, bekicot, dan bintang laut. Mereka termasuk dalam binatang avertebrata, yaitu binatang atau hewan tidak bertulang belakang. Hewan avertebrata tidak mempunyai tulang penyusun rangka atau endoskeleton, dan sebagian memiliki rangka luar, yaitu eksoskeleton. Belalang merupakan hewan yang termasuk ke dalam kelompok serangga. Ciri belalang adalah tubuhnya tersusun dari beberapa ruas yang bersatu. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Cacing tanah memiliki tubuh yang terdiri dari segmen-segmen dan struktur organ yang sederhana. Hal itu membuat cacing tanah dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungannya. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, namun cacing memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerak kedua otot tersebutlah yang membantu pergerakan cacing tanah bahkan hingga dapat menembus tanah. Cacing tanah juga mempunyai struktur yang membantu pergerakan disebut seta. Fungsi seta adalah sebagai jangkar agar lebih kokoh melekat pada tempat bergeraknya. Selanjutnya adalah bekicot. Bekicot merupakan avertebrata bertubuh lunak. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang dari bahan kapur yang kuat. Cangkang bekicot terpilin spiral. Bekicot menggunakan otot yang biasa disebut kaki perut sebagai alat geraknya. Alat gerak tersebut mengeluarkan lendir untuk memudahkan pergerakannya. Dan yang terakhir adalah bintang laut. Berbentuk seperti bintang dengan 5 lengan atau lebih, bintang laut memiliki rangka luar yang berguna untuk perlindungan. Sedangkan alat gerak bintang laut adalah kaki tabung yang bergerak menggunakan sistem vaskular air. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Alhamdulillah, selesai juga untuk hari ini. Oke, gimana materinya? Sudah paham kan?